Sebuah cahaya gaib terbang berputar-putar di atas langit kemudian dengan cepat menembus atap dan masuk dalam tubuh seseorang. Sebuah radio berukuran cukup besar secara tiba-tiba masuk ke dalam tubuh korban dan sayup-sayup terdengar suara lantunan lagu kenangan dari siaran radio lokal dari dalam perut sang korban. Begitulah kira-kira gambaran dramatis seorang dukun dalam mengirim kesaktian santetnya untuk membunuh sang korban. Pengertian dukun yang benar adalah orang pintar, yang memiliki kelebihan di bidang pengobatan alternatif atau keahlian dalam pengobatan non-medis. Misalnya seorang terapis kesehatan, tukang pijat, dukun beranak yang terlatih, seorang ahli peracik obat herbal dan ahli pengobatan alternatif lainnya yang resmi bersertifikat. Kali ini kita akan kupas fenomena ratusan dukun santet yang sedang tren di YouTube dan bertarung melawan seorang paranormal sakti bak pendekar Wiro Sableng. Sejauh ini tak satu pun dukun santet yang dapat membuktikan secara real kesaktiannya dan mereka terbukti hoaks. Faktanya adalah sebuah mitos yang dihembuskan oleh sejumlah orang untuk kepentingan politik di bidang perdukunan agar praktek gaib abal-abalnya berjalan lancar. Kebanyakan mereka yang mengaku sebagai dukun santet hanya menggunakan trik-trik sulap recehan untuk atraksinya. Bagai gayung bersambut, akhirnya bermunculanlah praktisi yang mengaku dirinya paranormal sakti menjadi jagoan yang memeranginya. Bak drama Korea yang seru ceritanya. Upaya pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dinilai gagal total karena aksi aktor paranormal dan pendekar gaib dalam rangka pembodohan masyarakat justru lebih gencar. Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencari ketenaran dan meraup keuntungan, mereka membuat sebuah sandiwara konyol bak pendekar Kian Santang yang melibas semua musuh-musuhnya. Medsos adalah sarana yang manjur untuk promosi dalam menyebarkan pertunjukan hoaksnya. Tak luput juga, YouTube menjadi media empuk yang dalam sekali tepuk mendapatkan banyak keuntungan. Kiprah pendekar gaib dengan bumbu ayat suci Al-Quran sebagai mantra dalam sandiwara hebatnya untuk meyakinkan pemirsanya berhasil memikat sebagian masyarakat yang minim pengetahuan. Apakah mereka lupa bahwa kebohongan dan penipuan yang dilakukannya adalah sebuah dosa, atau mereka sudah tidak takut lagi karena apa yang dilakukannya membuat mereka terkenal dan kaya? Luar biasa. Kebodohan yang mereka sebar bak virus corona dengan cepat menular dan mewabah menjangkiti jutaan rakyat Indonesia, dan mungkin termasuk Anda. Kami merasa prihatin, seolah-olah pemerintah sendiri tidak ada kepeduliannya. Pemerintah tidak sadar bahwa bukan cuma COVID-19 saja yang berbahaya. Virus kebodohan justru lebih berbahaya. Setelah menyimak beberapa tayangan video tadi, mari bosku saya ajak lagi bermain logika. Logika pertama.
Kira-kira sudah berapa ratus dukun santet yang mereka perangi? Logikanya, jika jumlah dukun santet sebegitu banyaknya, betapa bahayanya ancaman keselamatan rakyat Indonesia, dan tentunya pihak berwajib harus turun tangan memberantasnya. Fakta yang ada dalam video tersebut adalah dukun santet berbayar atau dukun santet pasca bayar untuk meramaikan video YouTube mereka sebagai aktor settingan belaka. Logika kedua, jika memang benar ada dukun santet yang bisa membuktikan kesaktiannya, tentunya pemerintah berani membayar mahal untuk memberantas koruptor, mafia, atau menyapu bersih musuh negara. Faktanya dukun santet yang ada di video hanya sandiwara yang dipergunakan untuk membodohi pemirsanya, dan sebuah kebohongan besar untuk promosi praktek goib sampahnya. Logika ketiga, ada sebuah video yang bertarung dengan dukun santet, kemudian mereka membakar hidup-hidup, sangat tidak masuk akal. Karena membunuh orang dengan alasan apapun adalah sebuah kriminal, dan pasti akan berurusan dengan penegak hukum di negara Indonesia. Faktanya itu hanyalah editing video untuk membodohi pemirsanya. Tentunya beberapa logika ini cukup untuk membuka cakrawala berpikir Anda untuk lebih cerdas dalam membedakan mana yang pembodohan dan mana yang kebenaran. Meskipun banyak para YouTuber yang sudah membuka kedok dan mengungkap modus rahasia paranormal uka-uka dalam melancarkan aksinya, tetapi itu tak cukup membuat mereka sadar. Ingat, jika Anda mendukung atau membenarkan pelaku penipuan atau pembodohan itu, berarti Anda melakukan dosa yang sama. Jangan kotori iman Anda dengan mendukung pelaku penipuan yang menjerumuskan banyak orang dalam kesesatan. Jangan mudah percaya dengan gelar Gus, Ustadz, tetapi perilakunya menjual ayat-ayat suci untuk melakukan pembodohan umat. Jadilah umat yang cerdas, menyikapi kejadian dengan akal sehat dan berpegang pada syariat yang benar menurut agama. Kami tim Fakta Ina selalu meminta maaf kepada para pihak yang tersinggung, karena sepahit apapun fakta kebenaran harus kami sampaikan. Salam Fakta Ina.